Selamat datang kembali di Duit Oke bersama dengan saya Leo, perencana keuangan keluarga Anda. Oke, hari ini Leo akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tentang seorang perempuan harus bisa melek finansial juga, ya. Jadi, hari ini nggak bisa kalau di dalam sebuah rumah tangga, seorang ibu rumah tangga hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dari sang pemberi nafkah, yaitu dari sang si ayah, nggak bisa, ya. Selayaknya seorang wanita di zaman sekarang, emansipasi wanita, maka dia harus bisa mempunyai sumber penghasilan juga, ya. Nah, bagaimana dia akan menjadi leher yang kokoh, leher yang kuat bagi sang suami, bagi sang kepala keluarga. Keren banget, ya kan? Jadi, kalau ada apa-apa dengan pekerjaan sang suami atau mungkin dengan suaminya sebagai pemberi nafkah, setidaknya keluarga ini tidak mengalami yang namanya bencana finansial, ya. Setidaknya masih ada sumber penghasilan yang lain yang sudah dibangun oleh sang istri. Nah, maka yang namanya perencanaan keuangan seperti ini harus dijalankan, ya, pada saat semua situasi sedang baik-baik saja. Jangan sampai situasi sudah tidak baik baru mulai dikerjakan. Itu susah banget, nggak enak, ya, rasanya mencekik leher banget gitu, ya. Jadi di saat situasi sedang baik-baik saja, maka alangkah baiknya kalau sudah menciptakan sumber penghasilan yang baru, ya. Nah, pertanyaannya, ya, apa sih, ya, sumber penghasilan yang sangat menghasilkan, yang sangat bisa dijalankan oleh seorang wanita, oleh seorang ibu rumah tangga, tanpa meninggalkan perannya sebagai seorang istri maupun seorang mama, ya. Nah, di sini kita akan melihat 3 pekerjaan atau 3 profesi yang bisa dijalankan menurut pengamatan saya, ya, disclaimer, ya, menurut pengalaman saya bisa dijalankan oleh seorang wanita dari rumahnya. Nah, yaitu yang pertama, itu adalah bisnis online. Bisnis online sangat bisa dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga. Bisa dijalankan dari rumah, hanya mengandalkan internet dan HP itu juga sudah bisa, ya. Nah, bahkan anaknya bisa diajak kerjasama loh. Mungkin anaknya menjadi modelnya, ya. Nah, dia bisa mendapatkan barang juga dari berbagai tempat. Jadi kita sekarang, zaman sekarang, kita mau dapatin barang tuh gampang banget gitu, ya. Kalau nggak punya barang, kita bisa jadi afiliator aja, ya. Jadi kita perlu menguasai teknik digital marketing, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menjadi yang namanya financial educator. Zaman sekarang financial educator sangat diminati loh oleh berbagai macam komunitas. Kenapa? Karena yang namanya perencanaan keuangan itu menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial. Mereka hari ini sudah teredukasi dengan baik. Mereka paham kalau mereka tidak memahami perencanaan keuangan dengan baik, maka life goal-nya akan susah tercapai gitu, ya. Nah, namun untuk menjadi financial educator yang baik dan handal tentu harus diimbangi dengan pendidikan yang relevan sehingga bisa memberikan edukasi yang tepat, ya, yang relevan dengan situasi saat ini. Dan yang ketiga itu adalah menjadi agen asuransi, ya. Agen asuransi ini bisa dijalankan oleh seorang wanita dari manapun, ya. Namun yang terbaik adalah bukan menjadi agen pedagang buku polis. Dia harus menjadi agen yang bisa menjadi perencana keuangan. Karena di zaman sekarang, udah nggak zaman kalau kita menjadi agen asuransi, kita bilangnya gini, ya. Kita bilangnya, produknya bagus nih, cuma bayar 5 tahun, covernya seumur hidup. Udah nggak zaman, ya. Zamannya sekarang adalah, apa sih yang menjadi life goal-nya dia? Nah, tujuannya kita menggunakan insurance itu adalah sebagai salah satu bentuk manajemen risiko, sebagai salah satu produk yang bisa membantu memanage risikonya. Sehingga apapun yang terjadi, life goal keluarganya dia itu bisa terwujud. Purpose-nya bisa terwujud, tujuannya bisa tercapai di dalam sebuah keluarga. Dan asuransi ini akan menjadi penyeimbang dari apa? Dari investasi yang dilakukan oleh keluarga-keluarga klien tersebut. Di mana investasi dan asuransi bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk disandingkan. Sehingga apa yang menjadi tujuan keluarga tersebut itu bisa dapat terwujud. Apapun yang terjadi, pasti terwujud, ya. Nah, kenapa saya bilang cocok dijalankan oleh seorang ibu rumah tangga? Pertama, dia pasti luwes lah, ya. Dan yang kedua, semua ibu rumah tangga banyak sekali menjadi korban ketika mereka tidak melek finansial. Mereka banyak sekali ketika sang suami tiada, ya, maka mereka akan kelimpungan, bingung, ya. Tiang finansial mereka tuh roboh, ya. Karena kenapa? Tidak ada sanggahannya, tidak ada pelindungnya, tidak ada cadangannya. Nah, jadi hari ini seorang ibu rumah tangga ketika dia memahami hal ini dengan baik, maka dia akan dengan sesadar-sadarnya bahwa ya, saya menjadi agen insurance bukan hanya demi untuk keluarga saya, tetapi demi banyak para ibu rumah tangga lain yang di luaran sana yang mereka belum melek finansial gitu. Jadi kita bisa sebagai sesama ibu-ibu bagaimana mempunyai misi membawa 1 miliar ke dalam sebuah keluarga. Minimal 1 miliar itu harus ada lah gitu.
sebagai bentuk yang namanya dana cadangan supaya keluarga itu aman, kokoh secara finansial apapun yang terjadi dengan pemberi nafkah. Nah, menariknya di zaman sekarang, ketika kita bicara tentang agent insurance itu kan bisa dikerjakan dari mana saja. Saya pribadi mempunyai pengalaman, saya mendapatkan klien. Klien itu dia dari referensi dari klien saya yang lain, dan dia ada di Jakarta. Ada juga yang ada di kota Probolinggo, ada juga yang di kota Mojokerto, ya, di kota Jember dan sebagainya, Surabaya juga ada. Nah, namun saya bisa mengelola klien tersebut tanpa saya harus bertatapan muka langsung dengan mereka. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pengajuan insurance tersebut itu secara virtual. Jadi ketika klien sudah setuju dengan perencanaan yang kita berikan, maka kita bisa melakukan sign, ya, tanda tangan pengajuan. Itu adalah pertama langsung dari HP. Dari HP kita pribadi kita bisa melakukan tanda tangan, dan si klien dia bisa langsung melakukan tanda tangan dari HP-nya dia di sana tanpa kita harus ketemuan langsung. Kan keren ya? Nah, kemudian nanti polis tentunya sekarang semuanya sudah by email. Jadi semua sudah e-polis, ya kan? Nah, itu semuanya penjelasan pun kita bisa via yang namanya video WhatsApp call, ya kan? Kita bisa by Zoom, kita bisa by Gmeet. Jadi kita bisa share proposal dan sebagainya yang dibutuhkan, gitu. Nah, jadi hari ini kita perlu mempunyai satu sumber penghasilan cadangan di dalam sebuah keluarga. Udah nggak zamannya di dalam sebuah keluarga hanya punya satu sumber penghasilan. Zaman sekarang harus ada 2 sumber penghasilan. Namun untuk mendapatkan sumber penghasilan yang kedua, maka alangkah baiknya kalau seorang wanita, seorang istri, dia memiliki peran di dalam hal tersebut. Ya, tentu dia akan menjadi tiang doa bagi keluarga dan leher yang kokoh bagi suaminya. Keren banget kan? Nah, untuk menjadi agent insurance yang bukan hanya pedagang buku polis, namun dia menjadi agen asuransi yang sekaligus berperan sebagai perencana keuangan yang bagus, maka dapat konsultasi dengan tim kami Do It OK. Kami akan memberikan pelatihan gratis kepada Anda bagaimana mulai dari awal tanpa ada butuh modal apapun, ya, sampai Anda berhasil menghasilkan penghasilan. Income bisa 2 digit, bisa 3 digit, ya. Di tim saya ada seorang yang bergabung, dia mempunyai background adalah seorang pengusaha pemilik koperasi. Ketika dia join, posisi dalam keadaan minusnya minus banget. Bayangin ya, dia koperasi, dia muterin duit, namun dia ketipu oleh koperasi yang lain, dan dia minusnya 3 miliar loh. 2 miliar udah diberesin sama dia dengan menggunakan tabungan yang ada. Namun sisa minus 1 miliar, dia sudah nggak punya apa-apa, apalagi yang mau dipakai. Nah, ketika dia join ke dalam tim saya, kami membantu dia dari nol, nggak ngerti apa-apa, akhirnya dia menjadi seorang pebisnis wanita, menjadi agent insurance yang berprofesi sebagai perencana keuangan juga. Hari ini, uang 1 miliar dalam waktu beberapa saat, dia sudah berhasil lunasin, dia udah berhasil bereskan. Bahkan yang tadinya minus, hari ini dia menjadi surplus. Selain surplus, rekeningnya sudah bertambah banyak, ya. Dia bahkan hari ini, anak pertamanya, bisa disekolahkan di luar negeri, ya, dengan kurang lebih 150 juta per tahun, ya. Dari kondisi minus menjadi surplus. Kami akan membantu Anda untuk mewujudkan hal-hal yang seperti itu. 3 sumber penghasilan yang bisa Anda dapatkan jika Anda menjalankan profesi agent insurance sebagai perencana keuangan, ya. Yang pertama itu adalah kita akan mendapatkan active income, ya. Yang kedua, ketika kita mulai mengembangkan bisnisnya, maka kita akan mendapatkan passive income. Ketika jadi, itu ibarat kayak gulungan bola salju. Wah, tambah lama tambah besar, ya. Income itu tidak akan terbendung, akan masuk terus-menerus ke kantong Anda, ya. Dan yang ketiga, itu adalah portfolio income. Karena dari income-income yang ada, yang tadinya dia minus, sekarang surplus, wah, sekarang dia mulai bisa melakukan investasi di berbagai tempat, ya. Bisa investasi di keuangan, di properti, di logam mulia, ya, di mana sekarang investasinya pun mulai menghasilkan lagi, gitu. Perempuan wajib melek finansial. Kami dapat membantu Anda supaya mempunyai sumber income bagi diri Anda sebagai seorang wanita. Konsultasikan bersama dengan tim kami Do It OK. Salam sukses selalu bagi seluruh wanita, bagi seluruh ibu rumah tangga yang baik. Oke, thank you.